Seekor ular bisa tumbuh sepanjang lebih dari 13 meter dan hidup tersembunyi di air keruh yang bahkan tidak bisa dilihat dasarnya. Di sungai yang sama, ada ikan yang mampu menghasilkan listrik cukup kuat untuk menjatuhkan manusia dewasa. Dan hampir setiap predator di sini nih tidak berburu dengan kecepatan, tapi dengan kesabaran. Dan semuanya berasal dari satu tempat yang sama, Amazon. Bukan sekadar hutan terbesar di dunia, tapi sebuah lingkungan yang secara alami mampu menciptakan makhluk ekstrim. Tapi, kalau diperhatikan, ada pola yang aneh. Hewan di Amazon bukan cuma banyak, mereka terlihat lebih besar, lebih kuat, dan seringkali jauh lebih berbahaya dibanding spesies serupa di tempat lain. Pertanyaannya sederhana, kenapa Amazon terus menghasilkan hewan-hewan seperti ini? Untuk memahami Amazon, kita harus mulai dari skalanya. Sungai Amazon membawa sekitar 20% seluruh aliran air tawar yang masuk ke laut di bumi. Artinya, 1 dari 5 tetes air sungai di planet ini berasal dari sistem yang sama. Pada musim hujan, lebarnya bisa mencapai puluhan kilometer. Di beberapa bagian bahkan terlihat lebih seperti laut daripada sungai. Ilmuwan dan penjelajah abad ke-19 bernama Alexander von Humboldt adalah salah satu orang pertama yang menyadari sesuatu yang tidak biasa saat meneliti Amerika Selatan. Ia mencatat bahwa Amazon bukan hanya sungai panjang. Ini adalah sistem hidup raksasa yang mengendalikan iklim, tanah, dan kehidupan di sekitarnya. Berbeda dengan pulau di laut, yang dikelilingi air jernih dan terumbu karang, pulau-pulau di sungai Amazon justru dikelilingi hutan banjir, dengan air berwarna coklat keruh hingga hitam seperti teh. Yang membuatnya unik, hutan ini terendam air hampir 6 bulan setiap tahun. Saat musim banjir datang, permukaan air naik perlahan sampai menutupi lantai hutan, dan disinilah aturan alam mulai berubah. Karena ketika air mendominasi segalanya, daratan bukan lagi tempat yang stabil untuk hidup. Selama hampir setengah tahun, sebagian besar hutan Amazon berubah total. Air naik perlahan, lalu menenggelamkan jutaan hektar hutan. Dalam kondisi seperti ini, hanya puncak-puncak pohon yang tampak di atas permukaan air. Fenomena ini disebut flooded forest, atau juga disebut hutan banjir musiman. Bagi banyak hewan, ini berarti satu hal. Rumah mereka menghilang setiap tahunnya. Akar pohon harus bertahan tanpa oksigen. Serangga berpindah ke batang tinggi. Mamalia darat terpaksa mencari wilayah baru. Lingkungan seperti ini tidak memberi mereka pilihan nyaman. Hanya 2 opsi yang ada, beradaptasi atau hilang. Akibatnya, evolusi di Amazon berjalan dengan tekanan yang sangat unik. Hewan-hewan di sini tidak hanya belajar hidup di hutan. Mereka harus siap hidup di hutan dan sungai secara bergantian. Dan perubahan ini menciptakan sesuatu yang mulai terasa aneh. Batas antara darat dan air perlahan menghilang. Saat hutan terendam, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Buah-buahan dari pohon jatuh langsung ke air, dan disinilah peran tak terduga muncul. Beberapa ikan Amazon terlihat memakan buah. Salah satu contohnya adalah tambagi, ikan besar yang memiliki gigi kuat untuk menghancurkan biji keras. Seorang peneliti ekologi bernama Michael Golding menemukan bahwa ikan-ikan ini sebenarnya dapat membantu hutan berkembang. Mereka memakan buah, berenang jauh, lalu menyebarkan biji yang tidak bisa mereka makan. Artinya, pohon di sini justru bergantung pada ikan untuk mempertahankan ekosistemnya. Hubungan ini hampir terasa terbalik dari ekosistem normal. Biasanya hewan bergantung pada tumbuhan. Di Amazon, tumbuhan juga bergantung pada hewan air. Namun, masalahnya belum selesai. Air Amazon terkenal akan miskin oksigen. Daun membusuk, arus lambat, dan suhu hangat membuat kandungan oksigen jauh lebih rendah dibanding sungai biasa. Saat daun-daun ini terurai di dalam air, bakteri dan mikroorganisme yang bertugas untuk memecah materi organik menggunakan banyak oksigen yang tersedia dalam prosesnya. Akibatnya, oksigen yang tersisa di air menjadi sangat sedikit, sehingga mengubah air berwarna hitam dan menyulitkan ikan dan hewan air lainnya untuk bernapas. Bagi sebagian besar ikan di dunia, kondisi ini sangat mematikan. Tapi di Amazon justru menjadi standar kehidupan. Dan tekanan lingkungan seperti ini
memaksa evolusi menuju solusi yang ekstrim. Ambil contoh Arapaima. Ikan raksasa ini bisa tumbuh lebih dari 2 meter. Namun yang membuatnya unik bukan ukurannya. Arapaima harus naik ke permukaan setiap beberapa menit untuk mengambil udara langsung dari atas air. Tubuhnya memiliki organ khusus yang bekerja hampir seperti paru-paru. Ini terjadi karena air Amazon mengandung oksigen sangat sedikit, jadi bernapas lewat insang saja tidak cukup untuk membuatnya bertahan hidup. Lalu ada belut listrik. Alih-alih mengandalkan kecepatan, ia berevolusi menjadi generator hidup yang bisa menghasilkan sengatan listrik hingga 600 volt untuk berburu di air keruh yang hampir gelap total. Di lingkungan di mana penglihatan tidak efektif, listrik menjadi solusi paling efektif. Bahkan predator seperti anakonda hijau tidak mengejar mangsanya. Mereka menunggu. Air keruh Amazon membuat kamuflase menjadi senjata paling efektif. Strateginya sederhana, diam lebih lama daripada mangsanya bisa bertahan. Semua adaptasi ini menunjukkan satu pola yang jelas. Amazon bukan lingkungan biasa yang dihuni hewan unik. Justru sebaliknya, lingkungan Amazon memaksa setiap makhluk hidup untuk berubah secara ekstrim agar bisa bertahan. Dan jika hewan modern saja harus berevolusi sejauh ini untuk hidup di sini, apa yang terjadi ketika kita mundur jutaan tahun ke masa lalu Amazon? Saat kondisi bumi bahkan lebih panas, lebih stabil, dan jauh lebih liar. Sebelum kita kembali ke masa lalu, ada satu hal penting. Amazon hari ini saja sebenarnya sudah cukup aneh. Ambil contoh berang-berang raksasa Amazon. Berbeda dengan berang-berang biasa yang terlihat jinak, spesies ini bisa tumbuh hampir 2 meter panjangnya dan hidup dalam kelompok terorganisir seperti tim patroli. Mereka berburu bersama, berkomunikasi dengan suara keras, dan mempertahankan wilayah secara agresif. Berang-berang ini menghabiskan sebagian besar waktunya berburu ikan, karena tubuhnya membutuhkan energi yang sangat besar. Dalam satu hari, seekor berang-berang raksasa bisa memakan hingga sekitar 4 kg ikan. Para peneliti yang mempelajari perilaku mereka sering menyebutnya sebagai salah satu predator sosial paling efisien di sungai Amazon. Lalu ada kapibara, yang sering dianggap hanya tikus besar yang santai. Padahal kapibara adalah hewan pengerat terbesar di dunia. Dengan berat bisa melampaui manusia remaja. Ukuran sebesar ini biasanya membuat hewan lambat dan rentan. Tapi di Amazon, ukuran besar justru menjadi keuntungan. Tubuh kapibara yang besar membantu menjaga suhu tubuhnya tetap stabil saat berada lama di air hangat. Ukuran ini juga membuatnya lebih sulit diserang predator kecil, karena tidak mudah dijatuhkan atau dibawa pergi. Kemudian ada manatee Amazon. Mamalia air ini bergerak lambat, tenang, dan hampir tanpa suara, sambil memakan tumbuhan air sepanjang hari. Saat musim banjir datang, arus sungai membawa banyak tumbuhan segar. Bagi manatee, kondisi ini sangat menguntungkan, karena makanan tersedia dalam jumlah besar di satu area, sehingga mereka tidak perlu bergerak jauh. Lingkungan yang stabil ini juga membantu mereka merawat anak. Seekor induk manatee biasanya melahirkan satu anak setiap 2 hingga 5 tahun, dengan kehamilan selama kurang lebih 12 hingga 14 bulan. Setelah cukup besar, anaknya akan belajar langsung dari induknya. Mulai dari mencari makanan hingga mengenali jalur aman untuk bernavigasi di sistem sungai Amazon yang sangat rumit. Keberadaannya ini menunjukkan sesuatu yang penting, bahwa Amazon mampu menopang hewan besar herbivora secara stabil sepanjang tahun. Karena makanan tidak pernah benar-benar habis. Dan ketika sumber daya stabil, ukuran tubuh bisa terus meningkat tanpa risiko besar. Ini menjadi petunjuk pertama menuju misteri utama kita. Sekarang naik satu tingkat. Di Amazon, bahkan hewan yang biasanya tidak berbahaya pun berubah menjadi buas. Beberapa spesies kukang tanah purba yang merupakan kerabat sloth modern diketahui dulu mampu berenang antar wilayah sungai hanya untuk mencari makan. Namun saat berada di air, risikonya jauh lebih besar. Jika tidak berhati-hati, mereka bisa berhadapan langsung dengan salah satu predator utama sungai Amazon, anakonda hijau. Ular terbesar yang berburu dengan cara menyergap dari bawah permukaan air. Ular ini tidak berbisa, ia tidak perlu. Tubuhnya adalah alat tekanan yang mematikan.
Dengan massa otot besar dan strategi penyergapan, anakonda memanfaatkan air keruh sebagai perlindungan sempurna. Mangsanya sering tidak pernah sadar, bahaya sudah berada tepat di bawah mereka. Dan ini bukan kebetulan evolusi. Amazon secara konsisten memberi keuntungan pada hewan yang besar, hemat energi, dan mampu menguasai air. Dan pola ini ternyata sudah berlangsung sangat lama, jauh sebelum manusia ada. Sekitar 10 hingga 60 juta tahun lalu, Amazon terlihat sangat berbeda. Belum ada sungai seperti sekarang. Wilayah ini adalah jaringan rawa raksasa yang hangat dan stabil selama jutaan tahun, yang memungkinkan lingkungan seperti ini menjadi laboratorium evolusi alami. Dan disinilah para raksasa muncul. Pertama, ada Stupendemis, seekor kura-kura air tawar dengan panjang cangkang hampir 3 meter, seukuran mobil kecil. Fosilnya menunjukkan rahang kuat dan tubuh yang terlalu besar untuk hampir semua predator pada zamannya. Namun anehnya, predator tetap ada. Salah satunya adalah Carbonemis, kura-kura lain dengan tengkorak sebesar bola basket dan gigitan yang mampu menghancurkan tulang. Lalu, ekosistem ini juga menghasilkan sesuatu yang lebih ekstrim lagi, Titanoboa, ular terbesar yang pernah ditemukan manusia. Panjang diperkirakan lebih dari 13 meter dengan berat lebih dari 1 ton. Penemuan fosilnya dipimpin oleh paleontolog Carlos Jaramillo yang menggunakan ukuran tulang belakang untuk memperkirakan massa tubuhnya. Namun, Titanoboa bukan pemburu yang cepat. Ia hidup di rawa panas, menunggu mangsa besar di air dangkal. Hampir sama seperti anakonda modern, tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Dan masih ada predator lain. Purosaurus, caiman raksasa dengan panjang lebih dari 10 meter dan gigitan termasuk yang terkuat dalam sejarah reptil. Serta Maurasuchus, buaya aneh dengan moncong lebar yang kemungkinan menyaring mangsa dalam jumlah besar sekaligus. Lalu, pertanyaannya sekarang berubah. Bukan lagi apakah Amazon menghasilkan monster, tapi kenapa ukuran mereka bisa sebesar itu? Ilmuwan menemukan bahwa jawabannya bukan satu faktor, melainkan kombinasi kondisi yang hampir sempurna. Pertama adalah suhu. Pada masa Paleosen dan Miosen awal, wilayah Amazon jauh lebih hangat jika dibanding sekarang. Reptil adalah hewan berdarah dingin. Semakin hangat lingkungan, semakin efisien metabolisme mereka bekerja. Artinya, tubuh besar mereka tidak menjadi beban energi. Kedua, stabilitas iklim. Selama jutaan tahun, perubahan musim relatif kecil. Tidak ada musim dingin ekstrim yang membatasi ukuran tubuh. Hewan bisa tumbuh lebih lama dan hidup lebih lama. Ketiga, makanan melimpah. Rawa luas menghasilkan biomasa tinggi sepanjang tahun. Rantai makanan stabil berarti predator besar tidak kekurangan mangsa. Dan keempat, tekanan kompetisi rendah. Ekosistem air luas memberi ruang cukup bagi spesies besar tanpa harus terus bersaing secara langsung. Ketika semua faktor ini bergabung, muncul fenomena yang disebut ilmuwan sebagai gigantisme ekologis. Bukan karena hewan ingin menjadi besar, tapi karena lingkungan mengizinkannya. Amazon bukan menciptakan monster secara acak. Ia menciptakan kondisi di mana menjadi besar adalah strategi bertahan hidup terbaik. Hari ini, sebagian raksasa itu telah hilang karena iklim berubah. Lingkungan menyempit yang membuat ekosistem harus ikut berevolusi. Amazon tetap menjadi salah satu tempat terakhir di bumi, di mana alam bekerja dalam skala ekstrim. Namun, Amazon menjadi ekstrim bukan karena kebetulan, tetapi karena setiap unsur di dalamnya saling mendukung. Sampai akhirnya sesuatu yang besar bisa tumbuh di sana. Dan mungkin prinsip yang sama juga berlaku di luar hutan itu. Tempat kita berada, kebiasaan yang kita ulang, dan lingkungan yang kita pilih setiap hari perlahan menentukan versi diri seperti apa yang akan lahir. Karena pada akhirnya, raksasa tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka terbentuk oleh sistem yang terus membentuknya.